Selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Malam ini kita lanjutkan masih Kitab Matius dengan sesi berikutnya, yaitu tentang kesalehan, kemudian meliputi doa puasa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas, ya. Masih seri tentang khotbah di bukitnya Tuhan Yesus. Jadi ini merupakan khotbah pertama dari Tuhan Yesus yang di bukit serinya ini, ya. Jadi belum selesai. Oke, kita tundukkan kepala lebih dulu yuk. Mari, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua siap untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Berkati setiap kami, sadarkan setiap kami agar kami tidak berpikir dengan pikiran kami sendiri, tetapi berdasarkan Alkitab, firman kebenaran. Biarlah Tuhan sendiri yang menyentuh setiap hati kami, pikiran kami, supaya kami tidak larut dengan arus dunia ini. Terima kasih, berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini masih seri khotbah di bukit, yaitu tentang kesalehan, mamon, dan kekhawatiran. Kita akan membahas pengajaran ini satu persatu dengan detail dan aplikasinya tentunya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini sesi ke-6, saudara, kita Matius. Ya, Bapak Ibu, saudara, di sesi-sesi yang lalu kita sudah membahas tentang. Sebentar saya share. Saya pakai highlight dulu ya. Ya, kita sudah membahas soal bahagia menurut Yesus. Kemudian di ayat berikutnya kita membahas tentang garam dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat, yaitu dengan tema karakter warga surga ya. Nah, malam ini kita akan membahas Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34, yaitu hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa, tentang mamon, dan tentang kekhawatiran. Temanya saya beri tema kesalehan, mamon, dan kekhawatiran. Nanti di Rabu depan kita akan masih lanjutkan seri khotbah di bukit, yaitu pasal 7, saudara. Pasal 7 tentang menghakimi, kekudusan, pengabulan doa, jalan yang benar, pengajaran sesat, dan dua macam dasar, dan kesan dari pendengarnya hari itu, di zaman itu. Kesannya apa mereka terhadap pengajaran ini? Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, malam ini Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34. Ya, kita akan menggali secara detail ayat-ayat di pasal 6 ini, Saudara. Ya, yang pertama perikop dari ayat 1 sampai 4. Ya, ayat 1 sampai 4. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ya, saya bacakan ya, Saudara. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Artinya kalau kita melakukan kewajiban agama, jangan dipamerkan ke orang lain. Ya. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, dipamer-pamerin, saya sudah beli loh. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya orang yang pamer di bumi ini, bahwa ia berbuat baik, ia sudah mendapat upahnya di bumi, nggak mendapat upah di surga. Itu artinya, saudara. Ya. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi jangan tahu, gitu ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Barulah itu motif yang benar. Memberi, tapi tidak untuk pamer. Ya, tidak untuk nilai diri. Ya, jadi jangan mencari pujian dari manusia dalam beribadah itu. Memberi harus diam-diam,
Memberi itu demi Allah, bukan demi popularitas diri sendiri. Jadi, jadi kita perlu bertanya, saudara, apakah motivasi kita saat memberi adalah untuk memuliakan Allah atau untuk supaya kita dikenal bahwa kita orang baik? Nah, ini perlu direnungkan setiap kita. Apakah selama ini kalau aku memberi supaya dilihat orang, supaya aku nilainya bertambah, aku orang baik, atau memang karena kasih kepada Tuhan, memuliakan Tuhan? Itu adalah ayat 1 sampai ayat 4. Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Kemudian hal berdoa, saudara. Ayat 5 sampai 8 ini tentang doa, doa yang benar, ya. Saya bacakan dulu ayat 5 ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sama, saudara. Doa dipamer-pamerkan, teriak-teriak di pojokan jalan, di rumah ibadah, teriak-teriak supaya orang tahu bahwa dirinya itu orang suci. Nah, itu nggak dapat upah di surga. Ya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau berdoa jangan pamer. Apalagi pakai kata-kata yang muluk-muluk, ya, yang tidak wajar. Tuh. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Panjang lebar bertele-tele. Ya. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dipanjang-panjangin. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Itu ya. Gitu, saudara. Jadi jangan dipamerkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bertele-tele karena Tuhan sudah tahu. Ya, jangan cerewet, bertele-tele, menjelaskan sedetail mungkin ke Tuhan. Tuhan sudah tahu, mesti dengan tulus, saudara. Kalau doa kita panjang bukan karena mau kita panjangkan, karena memang tulus. Ya, gitu. Doa itu komunikasi, saudara. Komunikasi intim, bukan pamer kata-kata. Bukan sedang berpantun ria, gitu ya. Nah, coba kita tanya bagaimana dengan doa kita selama ini. Ya, ini ajaran-ajaran Tuhan Yesus ini mantap, saudara. Ya. Supaya kita berubah, jangan seperti orang munafik. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat 9 sampai 13. Di mulai ayat 9, Tuhan berkata begini, karena itu berdoalah demikian. Tuhan Yesus yang mengajar, yang dikenal dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi doa itu dimulai dengan menguduskan nama Tuhan. Ini bukan hafalan, saudara. Ini adalah pola dari doa yang benar. Polanya begitu, kita itu menguduskan Tuhan. Ya. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita rindu kedatangan kerajaan Tuhan di bumi. Dan kehendaknya itu terjadi di bumi ini, seperti di surga. Nah, gitu ya. Jadi penyerahan penuh kepada kehendak ilahi. Itu maksudnya. Berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ketika kita minta kebutuhan jasmani maupun rohani, harus secukupnya, nggak boleh serakah. Ya, hari ini kan banyak orang mengklaim janji Tuhan 100 kali lipat. Padahal ajaran Tuhan Yesus nggak begitu. Kalau kita berdoa, berilah hari ini makanan kami yang secukupnya. Berkat yang secukupnya. Itu yang benar, saudara, ajaran Tuhan Yesus.
Jangan ikut ajaran manusia. Manusia itu serakah. Tuhan saja mau dipaksanya dalam nama Yesus supaya membalas 100 kali. Itu orang serakah, saudara. Tidak hormat sama Tuhan. Ya, jadi ayat 12. Dan ampunilah kami ke dalam akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita minta pengampunan, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan gitu. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, itu kalau di Alkitab kita ada kurung tuh. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kurung itu artinya di teks asli Alkitab tidak ada, saudara. Itu tambahan. Itu catatan dari penyalin kitab zaman dulu. Jadi makanya dikasih kurung. Ya, gitu ya. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi doa Bapa kami berakhir di ayat 13 tadi. Ayat 14-15-nya dijelaskan sekali lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, diingat-ingat saudara. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini peringatan untuk kita semua, ya. Untuk orang yang tidak punya belas kasihan, tidak mau mengampuni orang, mau menang sendiri, egois, tidak bakalan diampuni oleh Tuhan. Ini yang mengajar Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi jangan berharap engkau diampuni kalau tidak mengampuni sesama. Sebab apa? Sebab kita pun pernah bersalah dan diampuni Tuhan. Kan begitu ya. Jadi itu pola doa Bapa kami, saudara. Bukan untuk dihafal, tetapi kalau kita berdoa itu ada pengudusan nama Tuhan, menghormati nama Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kita ngotot kehendakku Tuhan harus jadi. Bukan begitu ya. Kemudian minta berkat yang secukupnya. Nah, minta perlindungan dari Tuhan. Minta ampun, kita pun harus mengampuni. Gitu polanya, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ayat 14 dan 15 itu tadi sudah kita bahas tentang mengampuni. Jadi mengampuni itu adalah syarat utama dalam membangun relasi yang benar dengan Allah. Kalau kita tidak mengampuni sesama, jangan harap bisa ketemu Tuhan. Berdoa sama Tuhan pun tidak didengarkan. Tidak diampuni oleh Tuhan. Jika seseorang tidak mau mengampuni sesamanya, maka ia juga tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Sekarang kita perlu tanya pada diri sendiri, siapa yang perlu diampuni, siapa yang saudara masih sakit hati kepadanya, tidak diampuni, tidak mengampuni, saudara nggak bakalan diampuni Tuhan. Kalau tidak mengampuni. Itu maksudnya, saudara. Ya. Oke, berikutnya ayat 16 sampai 18. Ya. Ini tentang puasa, saudara. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah rambutmu, kepalamu, dan cucilah mukamu biar seger. Orang lain nggak perlu tahu bahwa kita berpuasa. Itu yang benar. Ya, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi orang saleh itu berpuasanya justru kelihatan seger. Orang lain tidak perlu tahu bahwa kita sedang berpuasa. Beda dengan orang sekarang. Orang yang berpuasa, orang lain nggak boleh buka restoran, nggak boleh makan di depan kita. Teriak-teriak, aku sedang berpuasa. Iya kan? Beda dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, mereka nggak dapat upah di surga itu yang model begituan tuh. Dia yang puasa, orang lain disuruh susah. Kalau kita puasa, orang makan di depan kita pun silahkan.
Itu baru namanya puasa. Amin ya semua ya. Ingat saudara, kalau kita puasa, orang lain nggak perlu tahu. Ya. Orang lain boleh makan di depan kita. Terserah. Justru disitulah kita diuji. Berpuasa yang benar itu begitu. Bukan dengan sedih hati aku lagi puasa, kau jangan makan di depanku. Restoran semua seluruh dunia harus tutup. Ajaran berlawanan dengan ajaran Tuhan Yesus itu, saudara. Ya, kalau Tuhan Yesus luar biasa. Puasa aja orang lain nggak perlu tahu. Kalau kita memberi, orang lain nggak perlu tahu. Kita mengampuni yang salah bahkan. Iya kan? Kan begitu. Kalau kita beribadah, orang lain nggak perlu tahu. Itu, ya. Oke, jadi sama, saudara. Kalau puasa jangan pamer, wajahnya harus ceria. Yang penting hubungan pribadi dengan Allah, bukan pengakuan manusia. Ya, coba masing-masing bertanya, apakah kalau kita lagi puasa tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah atau hanya formalitas karena agama, biar kelihatan rohani gitu. Ya, ya, ini ajaran Tuhan Yesus luar biasa. Nggak ada ajaran seperti ini, saudara, di tempat lain. Ya, oke, berikutnya. Ayat 19 sampai 21. Ini tentang mengumpulkan harta di bumi, saudara. Ya, saya bacakan ya. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, kenapa begitu? Karena kalau orang mengumpulkan harta di bumi, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, gitu saudara ya. Jadi kumpulkan bagimu harta di surga. Harta sejati itu yang kekal, yang tidak bisa dicuri, yaitu investasi rohani. Apapun yang kita lakukan di bumi ini, yang menyenangkan Bapa di surga, yang menyenangkan Tuhan Yesus, yang menyenangkan Roh Kudus. Ya, nah, kita perlu tanya di mana hati kita hari ini. Terikat pada hal-hal duniawi, pada mamon, atau merindukan kekekalan. Nah, perlu ditanya itu, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, ini pakai gaya bahasa juga nih, saudara. Seringkali godaan si jahat itu melalui mata memang. Mata itu pelita tubuh. Seperti Hawa di Eden, dicobai oleh ular itu. Kan Hawa itu melihat bahwa buah itu menarik, sedap, lagi pula memberi pengertian. Nah, lewat mata itu, saudara. Ya. Oleh karena itu perhatikan apa yang kita lihat. Jangan melihat yang tidak pantas dilihat. Nah, banyak orang melihat hal-hal yang tidak pantas dilihatnya. Akibatnya tubuhnya gelap. Makanya gampang jatuh dalam dosa. Ya. Tapi juga memiliki makna rohani. Jangan juga menyerap ajaran yang salah. Itu maksudnya. Mata rohaninya itu jangan diarahkan kepada ajaran yang salah. Nanti hidupmu gelap. Kamu merasa percaya Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus yang menurutmu itu ada di pikiranmu itu nggak sesuai dengan Alkitab. Yang Alkitab ceritakan itu Tuhan Yesus yang turun dari surga. Anak Allah yang maha tinggi. Anak tunggal Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu ya. Jangan ngarang pakai pikiran sendiri. Ya, apalagi Yesus hanya manusia biasa katanya. Tapi karena mati di kayu salib, taat kepada Bapa di surga, lalu diangkat jadi Tuhan. Nggak begitu, saudara. Tidak begitu. Kita harus pakai Alkitab. Ya. Oke, berikutnya kita ayat 24, saudara. 24 diingatkan sekali lagi.
Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Harus pilih, saudara. Prioritas kita itu apa? Kita harus pilih. Mau pilih Tuhan atau pilih Mammon. Ya, kalau milih Mammon, melayani kekayaan dan ambisi duniawi. Kalau pilih Tuhan, mengabdi pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan anti Mammon. Mammon dipakai sebagai alat atau hamba. Tapi kalau menghamba kepada Mammon, kebalikan. Mammon dijadikan Tuhan. Itu makanya kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gak bisa orang berkata dua-duanya nggak bisa. Prioritasnya yang mana dulu? Karena kita harus memperlakukan satu saja Tuhan. Mammon bisa dipakai sebagai alat untuk bersahabat, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendidik anak, untuk memberkati orang yang membutuhkan. Nah, itu Mammon, ya. Tapi kalau orang menyembah Mammon, orang memilih Mammon, dia ciri-cirinya dia akan pelit, saudara. Pelit terhadap orang lain, tapi boros terhadap diri sendiri. Foya-foya terhadap diri sendiri, tapi pelit sama orang lain. Nah, itu menyembah Mammon sebenarnya. Ya. Pelit kepada pekerjaan Tuhan, tapi enjoy life sendiri. Nah, itu menyembah Mammon namanya. Kalau orang menyembah Mammon, nggak mungkin ia menyembah Tuhan dengan benar. Tuhan hanya dipakai sebagai kalau ia butuh aja. Ya butuh, ya berdoa, minta Tuhan. Gitu terus. Tidak pernah berkorban untuk Tuhan. Ya, hitung-hitungan kalau sama Tuhan. Nah, itu menyembah Mammon. Ya. Mammon itu, Mammonas itu personifikasi kekayaan, Bapak Ibu Saudara. Atau hal-hal duniawi yang diperlakukan sebagai Tuhan. Yang begitu dihargai. Jadi, jadi kita tidak bisa netral. Hanya ada satu Tuhan yang bisa kita layani sepenuhnya. Coba kita tanya, siapa Tuhan dalam hidupku? Tuhan atau uang? Atau kesenangan duniawi? Sebab pilihan kita akan menentukan bagaimana kita hidup. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ayat 25 sampai 34. Ayat 25 sampai 34. Oke, kita baca dulu ya. Ayat 25 sampai 34. Saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup kita ini jauh lebih penting dari makanan dan pakaian. Ya, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jauh lebih bernilai maksudnya ya. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Khawatir, emang bisa nambah. Bisa nambah umur, malah mengurangi ya. Ya, Eh, ini sama ini. Senada. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bayangin, Salomo seorang raja yang paling kaya. Dikatakan pakaiannya tidak sebagus, seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30 ini menguatkan dan menghibur kita harusnya. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, kalau apa namanya, kalau burung saja dipelihara, bunga bakung di padang aja indahnya melebihi pakaian Salomo, ya. Ayat 31. Sebab itu
Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Itu melambangkan harta duniawi, saudara. Hal-hal dunia. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya, kamu perlu, kata Tuhan. Bapak di surga tahu kok kita butuh. Bukannya tidak boleh, tapi jangan diprioritaskan. Itu maksudnya ya. Makanya ayat 33-nya berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang paling penting. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka yang lain-lain itu cuma tambahan saja, bonus saja. Ya, buat apa dapat tambahannya tapi yang utama nggak dapat, malah nggak ke surga. Gitu maksudnya perikop ini. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kenapa? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kalau orang terlalu susah dipikirin sampai depresi, akhirnya sakit dan mati. Jangan terlalu susah, setiap hari ada kesusahannya sendiri. Lagi pula kenapa kita mesti susah? Ya, coba kita lanjutkan slide-nya sebentar. Ya, hal kekhawatiran, saudara. Ya, oke, ini tadi. Ya, kebutuhan dasar itu makan, minum, pakaian dan seterusnya itu. Tapi hidup ini lebih berharga, makanya hidupnya harus yang diutamakan, jangan sampai binasa itu maksudnya. Ya, khawatir tidak menambah umur sesaat atau menyelesaikan masalah, khawatir itu sia-sia, saudara. Malah membuat depresi, malah membuat depresi. Makanya gak usah khawatir, kerjakan saja bagian kita. Ini ilustrasi burung tadi ya, saudara. Burung-burung itu dipelihara loh, meskipun mereka tidak bekerja. Dan bunga bakung yang indah lebih hebat dari Salomo, pakaian Salomo. Nah, kan begitu, ya. Jadi kita patut bersyukur sebenarnya. Oke, nah, terus prioritaskan kerajaan Allah, baru semuanya itu ditambahkan. Apa? Kebutuhan hidup. Ya. Jangan khawatir hari esok. Setiap hari ada kesusahannya sendiri. Sebab khawatir yang berlebihan malah membuat umur pendek. Memang kalau kita khawatir bisa nambah umurnya, malah pendek, malah depresi, malah hilang damai sejahtera kita. Tidak usah khawatir. Apa sih yang paling hilang? Hilang harta, hilang apa ya? Nggak masalah, jangan hilang surga bagi kita. Jangan hilang keselamatan kita, ya. Oke. Jadi khawatir, khawatir itu sebenarnya menunjukkan kekurangan iman, ya, dan menimbulkan kecemasan, stres, kelelahan, menguras energi mental secara fisik juga kalau orang khawatir. Ya. Dan fokusnya terganggu kalau khawatir itu. Mestinya kita fokus pada Tuhan karena khawatir jadi takut. Takut kurang ini, kurang itu, tidak bisa makan, tidak bisa minum gitu. Itu, ya. Jadi khawatir itu eh, tidak perlu sebenarnya. Oke, berikutnya. Ya. Jadi ketergantungan penuh pada Tuhan itu kunci damai sejahtera itu. Kalau khawatir nggak bisa mengalami damai sejahtera. Percayalah bahwa dia mengetahui kebutuhan kita lebih baik. Ngapain kita khawatir hal-hal kecil? Ya, Tuhan tahu butuh kebutuhan kita. Ya, terus dan ini akan melepaskan kita keterikatan kita pada hal-hal dunia. Makanya kita harus mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Percaya saja Tuhan akan pelihara. Tapi kita tidak boleh malas. Kita bekerja keras. Pasti bisa makan minum. Dan yang lebih penting lagi, keselamatan kita jangan hilang. Jadi aplikasinya hindari kekhawatiran berlebihan, serahkan kekhawatiran kita dalam doa dan ucapan syukur. Banyak orang bisa doa tapi tidak bisa mengucap syukur sama aja.
doa dan mengucap syukur, saudara, dalam segala keadaan. Ya, yang benar begitu. Nah, fokusnya jangan lari dari kehendak Tuhan. Kalau orang khawatir, fokusnya kepada masalah. Ya, fokus pada kehendak Tuhan dan kerjakan tugas kita masing-masing. Dan yang pasti kita harus percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, tadi sudah diberi ilustrasi kan burung di udara, bunga bakung itu dipelihara Tuhan. Bunga bakung bahkan dikatakan lebih indah dari pakaian Salomo loh, seorang raja. Ya. Jadi hidup itu tanpa khawatir harusnya. Kekhawatiran bukanlah bagian dari hidup orang percaya sebenarnya. Prioritaskan iman dan kerajaan Allah di atas segalanya, maka kekhawatiran kita akan termanage dengan baik, terkelola dengan baik. Orang yang khawatirnya tidak terkelola itulah yang dimaksud. Malah pendek umurnya nanti. Tidak bisa merasakan damai sejahtera. Ya, oke baik. Jadi khotbah di bukit ini luar biasa, saudara. Setiap perikopnya, saudara perhatikan dari tadi itu. Per perikop itu harus dimengerti sesuai konteksnya. Tidak boleh lari dari konteks. Makanya jangan pernah membaca ayat Alkitab cuma satu ayat. Ya, harus mengerti perikop per perikop konteksnya. Sehingga kita belajar Alkitab bisa mengerti dengan benar ajaran Tuhan Yesus. Nanti suatu hari akan lengkap sampai kitab Wahyu ya. Ini kan perlahan-lahan lewat proses Matius pasal 6 malam ini. Oke ya. Nah, mari kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Boleh, silakan, raise hand. Pak Pak Irawan yang pertama ya. Sebentar saya buka dulu unmute-nya. Oke, Pak Irawan silakan kalau mau bertanya. Unmute, nggak ada suara. Oke, Pak Irwan Rusli silakan. Shalom Pak Bigno. Halo. Maaf video. Uh, Ya, saya ingin tanya mengenai diberikan baju, diberikan kehidupan oleh Tuhan. Saya ada bekerja sedikit dengan di Afrika dengan anak-anak yatim piatu ya, yang ditinggal bapak ibunya harus menjadi anak jalanan. Kadang-kadang cuma 3-4 tahun umurnya Pak. Kadang-kadang mereka tidak ada tempat, tidak ada bisa makan. Jadi dalam hal ini bagaimana kita kadang-kadang pasti ada yang meninggal di jalan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita mengaitkan hal ini dengan Tuhan memberikan kehidupan dan sebagainya, Pak? baik. Kalau baca Alkitab, makanya tidak boleh hanya satu ayat atau satu perikop bahkan. Harus seluruh ajaran Tuhan Yesus secara lengkap. Baru kita bisa mengerti dengan lengkap. Tidak boleh mengambil kesimpulan hanya sebagian perikop seperti ini. Makanya nanti kalau kita sampai di akhir, Tuhan Yesus berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus, Pak. Harus jadi garam dan terang. Sehingga tidak ada anak-anak yang kelaparan, yang tidak bisa makan. Makanya kalau di gereja saya sering berkata begini, jemaat yang saya kasihi, siapapun saudara, kalau kesulitan makan bisa ke gereja, kita beri makan minum. Nggak boleh nggak bisa makan minum. Ya, kita harus jadi berkat. Makanya orang yang tidak mau jadi berkat hidupnya, pasti nggak selamat, Pak. Itu perintah Tuhan soalnya. Orang yang tidak mau memiliki kasih pasti nggak selamat. Kecuali orang memang tidak punya minim ya, jadi tidak bisa memberi ya nggak apa-apa. Tapi yang punya harus memberi. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Itu tugas kita itu, tanggung jawab kita semua. Begitu Pak Irwan. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. God Oke, bless. ya God bless. Berikutnya Pak Irawan sudah bisa ya, silakan. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam. Suara saya jelas ya, Pak? Jelas. Ah, ya. Eh,
Saya tuh sebenarnya ingin bertanya di luar ayat ini sedikit nggak apa-apa Pak tentang Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 17 gitu. Sebenarnya masih ada kaitannya juga sih. Cuman Oh, sepertinya ada kontradiksi gitu. Kenapa ya? Khotbah 7 ayat. 15 sampai 17. Oke, baik. Ya, kenapa? Eh jadi orang ini harus tidak selalu baik atau bagaimana gitu? Oke, baik. Ya, Ini kitab pengkhotbah ini ditulis dengan gaya bahasa satir, Pak. Satir itu seperti gini loh, Pak. Kalau orang tua marahin anak, misalnya jangan rokok, tapi anak itu merokok terus. Lama-lama orang tuanya bilang gini, sekalian 10 pak situ sehari. Seolah-olah kok begitu? Itu sebenarnya sedang justru marahin, Pak. Nah, satir, sindiran, gitu ya. Sama ini. Ini pengkhotbah ini kan eh, tema utamanya kan segala sesuatu sia-sia kan, Pak. betul. Nah, sudah kita khotbahkan di sesi yang lalu. Bapak bisa ikuti, juga ikuti khotbah kita yang judulnya Cincin Salomo. Jadi, segala sesuatu sia-sia itu kalau teks Ibraninya artinya bukan cuma sia-sia, Pak. Segala sesuatu pasti berlalu, fana maksudnya. Nah, Betul. itu itu inti utama dari kita pengkhotbah, ya. Makanya di ayat 15 dalam hidupku yang sia-sia sebenarnya yang fana, yang sementara, bukan sia-sia. Yang sementara aku telah melihat segala hal ini. Ada orang yang saleh, yang mati dalam kesalehannya. Iya, iyalah. Orang kudus kan mati juga, kita juga mati nanti. Iya kan? Ada orang yang jahat hidupnya lama, ya iyalah. Kan bukan berarti oh, kalau kita benar hidupnya lebih panjang kan enggak juga. Di dunia ini nggak ada polanya, Pak. Tapi orang fasik pasti ke neraka. Orang baik pasti berkenan sama Tuhan. Kalau itu pasti, gitu, ya. Nah, jadi ini satir ini, Pak. Janganlah terlalu saleh, janganlah kamu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Itu satir, sindiran aja. Oh, Sindiran bahwa segala sesuatu ini sia-sia, gitu loh maksudnya. Fana akan kita tinggalkan, gitu maksudnya. jadi bukan perintah ya itu Oh, bukan, seperti itu ya. bukan. Mana ada perintah begitu, Pak? Ya makanya aneh gitu. Ya, Oke, satir ini, Pak. Ini satir. baik, Ya, baik, baik. Terima oke. kasih, Pak Wisnu. Ya, Tuhan berkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau baca Alkitab harus tahu jenisnya. Oh, ini perumpamaan. Nah, kalau perumpamaan jangan diartikan eh, harafiah, itu perumpamaan. Ada lagi, oh ini sejarah. Nah, kalau sejarah itu fakta, sesuai kenyataan. Ada lagi yang gaya bahasa hiperbola, gitu. Macam-macam lah. Ya. Oke, berikutnya Pak Joko yang di Tasik. Silakan Pak. Ya, baik. Shalom Pak Wisnu, selamat malam. Selamat malam. Saya mau nanya mungkin ini untuk pendalaman materi Pak. Ya, Terkait yang kekhawatiran tadi, ya, ada frase yang Bapak sampaikan, prioritaskan kerajaan Allah. ya. Nah, mungkin kita perlu pendalaman apa yang dimaksudkan dengan frase kata tersebut. Silakan Pak Wisnu, terima kasih. Shalom, selamat malam. Apa yang dimaksud dengan apa, Pak? Apa prioritaskan kerajaan Allah? Oh, oke, baik. Ya, Ya. ya. Jadi begini, prioritaskan kerajaan Allah artinya segala sesuatu yang kita lakukan ini dalam rangka mau menuju kerajaan Allah, kerajaan surga. Intinya apa yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Nah, itu mesti diprioritaskan. Nah, seringkali orang mempunyai pengertian eh, dualisme gitu. Kalau kita memprioritaskan Tuhan seolah-olah kita nggak bekerja, seolah-olah kita nggak cari uang juga gitu. Bukan, bukan itu. Motivasi terdalam kita harus menyenangkan Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, pasti berlaku baik aku makan, minum, atau melakukan apapun, semuanya itu kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Pasti kerja keras, pasti tidak malas, pasti belajar. Nah, gitu, Pak. eh, Dalam kaitan dengan hal kekhawatirannya, di mana Pak Wiknya mungkin bisa didalamin Pak? Mohon Oke, maaf. baik. Makasih. Baik. Ya. Ini kan konteksnya orang khawatir tentang makan, minum,
pakaian, artinya tentang ini, tentang hidup yang saat ini, yang di dunia ini. Nah, perikop panjang ini ingin mengatakan bahwa nanti tubuh kita juga mati. Yang penting kan hidup kita ini. Dan nanti hidup kekal. Makanya dahulukan kerajaan Allah. Artinya jangan khawatir. Gitu. Itu kalau soal makan minum jangan khawatir. Yang kita lakukan, kita bekerja sesuai dengan tugas kita masing-masing. Lakukan bagian kita. Nggak perlu khawatir soal dunia ini. Gitu, Pak. Nah, sedangkan dalam dunia ini pasti ada masalah. Nah, masalah itu kan fana, pasti berlalu juga nanti kalau kita mati. Nah, yang masalah lebih besar lagi kalau kita mati, apakah Tuhan berkenan? Nah, itu yang mesti kita dulukan. Kalau nggak terbalik nanti prioritasnya. Gitu, gitu Pak. Ya baik Pak, untuk sementara saya tampung dulu Pak. Ya Oke, Pak, Pak Bigno terima kasih. Tuhan ya, berkati. nanti. Oke, baik. Berikutnya, oh banyak kali ini. Bu Meme, Shalom Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya, kedengaran. Ya, makasih Pak. Pak, ini ada saya pertanyaan tiga, tapi simpel-simpel kok. Ya, Maaf ya. Tadi Pak, yang itu, yang di Bapak jelaskan itu Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu Pak. Itu perlindungan Pak. ya, Memohon agar tidak jatuh dalam pencobaan. Tadi kan Bapak sudah terangkan. Cuman saya bingung aja Pak. Eh, Kenapa sih kita harus meminta agar tidak jatuh dalam pencobaan? Padahal sementara kan Pak, kalau ada pencobaan itu kan kita iman kita makin kuat gitu loh Pak. ya betul. Begini, yang pertama, kita pasti dicobai. Ya. Itu pasti. Setiap orang dicobai, kata lainnya diuji. Pasti. Tidak mungkin tidak. Yang kedua, kita sangat wajar dan sangat harus minta perlindungan Tuhan. Sebab kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Ada banyak hal yang tidak bisa kita perbuat, bukan? Ada banyak hal yang tidak kelihatan di dunia ini. Tanpa kuasa Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, ya kita nggak bisa lawan. Makanya kita berdoanya minta perlindungan juga. Tapi ingat, bukan berarti kita pasif tidur terus gitu ya. Enggak, kita lakukan bagian kita. Begitu? Pak, saya mau tanya ya Pak, kalau kita semakin dekat sama Tuhan itu, setiap harinya kok ada sih Pak yang buat kita jengkel, yang buat kita marah, yang semua Pasti. gitu Pak. Ya, pasti. Terus kita mau buat apa Pak? Doa aja gitu ya Pak ya? Oke, baik. Begini. Yang pertama, kalau ada orang buat kita jengkel, Iya. itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Yang kita tidak bisa hindari adalah orang itu buat jengkel. Nggak bisa. Kan masing-masing punya kehendak bebas. Ya. Yang bisa kita ubah adalah diri kita. Bagaimana kita bereaksi kalau orang bikin kita jengkel. Itu bisa kita rubah. Kalau kita mau. Bagaimana caranya? Satu, mindsetnya harus diubah. Oh, dia belum mengerti. Oh, dia masih sedang belajar. Ya wajar lah, kita juga begitu kok. Kita sering bikin jengkel orang dulu. Ayo. Memangnya ada yang nggak pernah bikin jengkel? Dulu bikin jengkel orang tua kan? Papa, mama, dan seterusnya. Ayo. Iya kan? Pak. Jadi nggak boleh kita menghakimi orang. Kalau orang bikin jengkel ya kita mesti kasih kesempatan. Oh iya, dia memang mungkin salah mengerti atau dia belum dewasa gitu. Ya, Tapi kitanya di yang sini, mesti berubah. oh ya, penguasaan diri juga ya Pak ya. Ah ya, penguasaan diri boleh. Ya, Terus yang kedua ini Pak tentang puasa. ya, Saya ini kan Pak nggak pernah puasa dalam ya, dari kecil sampai sekarang. Terus ya, kalau kalau kita belajar puasa karena kita di gereja baptis gitu ya, ya, diwajibkan setiap tahunnya itu ada puasa. Tapi ya, kalau saya berpuasa gimana memulainya karena kan nggak pernah puasa. Terus kalau ya. saya puasa bertentangan juga sama Bapak itu puasa nggak betul lah ini gitu loh Pak. Jadi kalau kita mau puasa mulainya gimana gitu ya Pak ya? Oke, baik, baik. Puasa fisik itu bukan yang utama. Yang utama adalah puasa dosa selama-lamanya. Bukan cuman
waktu-waktu tertentu puasa. Nggak ada gunanya puasa fisik itu kalau setelah puasa buat dosa. Secara kesehatan juga nggak baik. Puasa, lalu sorenya bukanya itu banyak banget makannya. Itu malah malah sakit, diabetes dan sebagainya, rusak pencernaannya. Lagi pula tujuan puasa bukan itu. Bukanya nanti yang enak-enak bukan. Puasa ya benar-benar menahan diri. Tapi yang paling penting adalah puasa terhadap dosa. Dan itu selama-lamanya. Bukan hanya bulan-bulan puasa. Kalau puasa secara puasa dari makan minum aja itu mah enteng, gampang itu mah. Ya. Jadi Bu Meme boleh belajar puasa, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting puasa dosa. Jangan pernah berbuat dosa lagi. Jadi kalau saya mengikuti puasa fisik itu gimana, Pak? Tapi kayaknya gimana ya? Kalau dalam kekristenan, tidak ada aturan puasa mesti jam sekian sampai jam sekian, nggak ada. Jadi silakan diatur sendiri dari jam berapa sampai jam berapa. Ya. Ya, Karena Taurat sudah dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus. Jadi praktek-praktek perjanjian lama itu sudah dibatalkan. Bukan berarti tidak boleh, ya boleh aja. Ada orang yang alasannya kesehatan, intermittent fasting, dan sebagainya, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara kerohanian, puasa tidak menambah kerohanian seseorang. Itu hanya menahan diri fisik sebentar lagi. Nanti sore mau makannya sembarangan. Puasa apa itu? Aduh, ya, Apa udah kayak gitu ya kan, Pak? Kebanyakan kayak gitu sih zaman sekarang. ya makanya. Ya, makasih Pak untuk apanya. Oke, Satu lagi boleh ya Pak ya? Satu lagi tadi kan masih dua. boleh, boleh. Terakhir ya. Ya Pak, ya. Ya, Ini soal kawan Pak bingung. Eh, dia tanya saya, dia kan udah eh, kemarin Pak dia hamil 3 bulan. ya. Terus dokter menemukan bahwa bayi yang dalam kandungannya itu tidak sempurna. Otaknya nggak ada, otak si baby Pak. Terus dia berbincang sama keluarga, dokter meminta supaya berbincang kepada keluarga, anak ini mau disedot, maksudnya nggak dibesarkan atau mau dibesarkan gitu Pak. Tapi si kawan saya ini si ibu, dia merasa khawatir Pak gitu, gimana ya, mau dijaga Oke, anak baik. ini atau mau disedot gitu loh Pak. Oke, Tolong Pak baik. penjelasannya, thank you. Ya, ini yang bisa menjawab sebenarnya dokter, tapi yang rohaniwan juga. Nah, apakah benar bayi itu tidak memiliki organ otak? Ya, Kadang-kadang terjadi juga bayi itu tidak memiliki organ jantung. Kalau tidak memiliki organ jantung ya pasti nggak hidup. Jadi bukan pembunuhan. Dibersihkan itu bukan pembunuhan karena tidak hidup ya, gitu loh. Ya. Tapi untuk lebih tepatnya ya tanya dokter. Sebenarnya bagaimana sih? Gitu. Apakah ada kemungkinan nanti ada atau bagaimana? Itu aja sih. Tapi kalau tidak ada kemungkinan hidup ya nanti malah membahayakan ibunya, kan gitu. tapi kalau ibunya memilih untuk tidak menginginkan anak itu gimana Pak? Berdosa ya Pak ya? Kalau anak itu bisa hidup tapi tidak diinginkan ya berdosa pasti. Tapi kalau anak itu nggak ada organnya, nggak ada jantungnya, nggak ada apanya, ya itu bukan bukan bayi yang hidup, itu sudah mati sebenarnya, Oh, gitu. gitu. Jadi Pak, kalau anak itu nanti tunggu besar dia menyesali kok aku gini gitu gimana ya? Ya makanya itu tidak mudah, harus ditanya dokternya sebenarnya bagaimana sih. Kalau memang tidak ada banget, jadi organ otak atau organ jantungnya nggak ada sama sekali ya nggak mungkin hidup, udah nggak mungkin hidup, Iya Pak ya. Iya Pak. ya. Hmm. Ya Pak, makasih ya Pak. Oke, Tuhan Shalom, berkati. Tuhan berkati. Shalom. Baik, berikutnya Ibu Sabrina saja. Silakan, Bu. Shalom Pak Wigno. Shalom. Pak, saya ada pertanyaan tadi berkaitan dengan ada yang Bapak sebutkan, jikalau dalam Alkitab itu perkataan itu ditulis dalam kurungan berarti dalam teks aslinya itu tidak ada ya. Ya, betul. Jadi pertanyaan saya kalau itu tidak ada di teks aslinya, apakah kita bisa menggunakan perkataan itu di Alkitab yang dalam kurungan itu Pak? Oke. Bisa saja. Asal kita mengerti bahwa kurung itu sebenarnya catatan tambahan.
Hmm. Artinya gini, Bu. Nanti ada yang dalam kurung gini. Ketika melawan setan, setan jenis ini tidak bisa dilawan kalau tidak dengan doa dan puasa. Tapi dalam Nah, kurung. itu. Nah, itu nggak bisa dipakai, Bu. Patokan itu. Itu catatan orang zaman dulu. Sebab, Hmm. sebab itu nggak masuk akal. Kenapa? Masa kita lawan setan, puasa dulu orangnya udah kerasukan, langsung saja. Karena kuasa Tuhan Yesus tidak tergantung apakah kita puasa atau tidak. Kuasa Tuhan Yesus mengalir begitu saja. Bukan kitanya yang bisa. Oh, itu kuasa Tuhan kok. Jadi sebenarnya yang saya mau yang benar-benar ingin saya tanyakan kan dalam Alkitab itu bukannya dikategorikan menambah menambah Pak enggak ya? Tidak. Kan bilang kan kalau menambah itu kan dosa, menambah itu daripada firman Tuhan. Oh, jadi itu bukan menambah ya Pak? Bukan. Itu kan dikurung. Di dalam Hmm, kurung. hmm, hmm. Supaya kita tahu kan bahwa itu, oh itu catatan. Ibu, kalau kasih Oke. catatan di Alkitab, pernah nggak mencatat sedikit catatan di kiri kanannya? Iya, ada Pak. Nah, itu menambah Alkitab berarti. Kan nggak? Oh, itu catatan. Ya, benar juga. Ya kan? Yang penting Iya, kita Pak. tahu itu catatan gitu aja. Hmm. Ya kan? Jadi Tapi tidak tidak kalau saya pinjam Alkitabnya Ibu, loh Alkitab kok ditambah-tambah? Kan nggak begitu, Bu. ya Oh, ada benar benar catatannya benar. ya nggak apa-apa. Jadi berarti catatan itu yang tidak yang ditambahkan itu tidak semua itu kita boleh terima atau maksud saya boleh percaya ya begitu ya Pak. Ya, kita cuma tahu itu catatan tambahan. Kalau tidak sesuai ya nggak usah dipakai, Bu. Oh, oke oke paham Pak paham. Oke Pak, terima kasih Oke. Pak. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Halo malam Pak, Shalom malam. izin off cam Pak. Ya, silakan. Itu tadi di hal mengenai berpuasa dan berdoa, Ya, Matius 6 ayat 24, Bapamu di tempat yang rahasia akan membalasnya itu Pak. Itu saya mohon dikoreksi, beberapa hari yang lalu Pak Wiknyo menjelaskan mengenai satar Pak. ya, Ya, itu seperti yang di Mazmur 91. ya, Jadi, eh, ini masih ada kaitannya dengan Matius 6:33. Ini tadi kan Pak Wiknyo menjelaskan kalau pertanyaan yang barusan ini, apakah Alkitab ditambahi atau tidak. Oh Ini iya, kan ya. apa kata-kata aslinya kan panta itu Yang ayat segala. berapa Pak? Yang ayat berapa? Ayat Matius 6:33 Oh iya, oke. itu di apa Nay, sini deh. leksikon, Pak. Ya, Leksikon kan lexicon. panta eh, pros tete setai terus eh, Oke. pertama CTIT Basileian Dikayo Sunen Panta terus pros tete setai. Jadi sebetulnya kan dari kata-kata itu ada sisipan tambahan kata-kata itu, Pak. Ya, kenapa? Masalahnya Jadi apa? misalnya itu kalau secara apa penafsiran Alkitab secara keilmuan itu penambahan itu apa standarnya pakai apa Pak? Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau eh, yang pertama kan Ya, carilah dahulu itu kan CTIT itu ya, mencari artinya. ya, ya, Terus kerajaan Allah itu hanya disebut Basilean, itu artinya kingdom sebetulnya. ya, betul. Terus dan kebenarannya itu dikayosunen, hanya satu Ya, kata ya, kebenaran. betul. Betul. Terus
kata selanjutnya panta. Itu kan ada kata-kata antara yang semacam apa ya, tafsir atau apa itu, Pak. Penambahannya itu secara keilmuan biasanya bagaimana, Pak? Di metodologinya atau apa? Oh, ini kalau saya lihat ya, nggak ada penambahan loh Pak ini. Ini nggak ada penambahan. Ini kalimat aslinya ini. Ya, CTIT, Basilean, CTIT Dikaiosunen, de proton ten Basilean kai ten di Kaiosunen auto kai tautapanta prostete setai Bumin. Pak, ini Prostetiseta, memang ya. memang kalimatnya Pak. Oh, berarti nganu, apa leksikonnya saya sama Pak Wiknya agak beda ini, Pak. Oh, Punya saya kata-katanya tidak lengkap. Saya oh, oke pikir oke. kalau ada penambahan frasa-frasa di antara itu, kata-kata Nggak itu, ada Pak. Nggak ada. oh tidak ada ya. Nggak ada. Berarti beda leksikon. Ya, Terus ini tadi, ya, Bapak lain kali itu jangan lihat leksikon, lihatnya interlinear Bible. interlinear. Oke Pak, Ya, saya sadar. ya, Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi Pak Irwan, dalam pelayanan melihat anak yang 3-4 tahun meninggal, terus ya, barusan tadi Pak Joko dari Tasik atau apa tanya tentang Matius 6:33 pengertiannya. ya, Ini kalau dari pengalaman saya pribadi sebetulnya ayat Matius 6:33 ini kan dua perkara ini harus kita prioritaskan. Eh, Kerajaan Allah, terus yang kedua kebenarannya. Yang satu itu ketaatan kita akan sovereignty, akan apa ya? Pemerintahan kuasa dari Allah Bapa, terus yang kedua itu kebenarannya itu kaitannya berarti kan dengan praktek ke dunia ini, Pak. iya betul. Di Kaiosune itu Ini kan dua uh, perkara, perbuatan kita yang benar. ya, keadilan, kebenaran, Ya, semua itu. dan itu, Pak. Ya, jadi sebetulnya kan yang satu taat akan seperti apa ya? Kalau kita ini rakyat hamba atau apa yang taat akan pemerintahan kerajaan, yang perkara yang kedua mengenai bagaimana kita bertindak dan bersikap selama kita di dunia ini meskipun kita anggota kerajaan surga kan sebetulnya itu Pak. Ya, intinya cuma Jadi gini Pak. Intinya bagaimana kita menjadi anak Allah ya, dalam hidup kita. Gitu aja sih. cuma masalahnya kan Matius 6:33 ini sering dipakai oleh apa ya orang-orang teologi Kemakmuran. kemakmuran kalau mau dapat berkat-berkat ya anu belajar Alkitab sampai ngotot sampai apa nanti wis pokoknya kamu butuh apa saja mau berkat apa saja nanti dapatlah dari Tuhan kan seolah-olah kayak dikasih modus itu loh Pak. Iya, ya. Ayat Padahal ini konteksnya tentang kekhawatiran. ya, Ya, padahal itu. intinya kan kekhawatirannya itu dosa Iya. supaya kita tidak khawatir, kita Ya, prioritaskan dulu cari kerajaan Allah, yang kedua praktekkan laksanakan kebenarannya kan sebetulnya itu Pak. iya benar. Ya, kita doakan saja Pak, orang-orang itu bertobat Ya, dan mau jadi belajar. tadi Pak Joko tadi kan tanya apa maknanya apa itu Pak. Jadi saya agak kegelitik, saya tanya ke Pak Wiknya apakah pemahaman saya ini eh, perlu dikoreksi di bagian apanya gitu Pak. Iya. Ya, intinya kalau dalam bahasa lain ya, kita mau cari kebenarannya, firman kebenaran, hidup sesuai kebenaran. Kerajaan ya pasti ada hubungan perkenanan Tuhan itu aja sih. Dalam bahasa berbagai macam itu gitu Pak, harta di surga dan lain-lain. Alkitab pakai berbagai macam istilah, tapi intinya itu. Ya, karena Basilean ini juga seolah-olah kayak kita ini jadi objek dari pemerintahan kerajaan surga, jadi ada semacam titah yang harus kita laksanakan sebetulnya bukan cuma kita dapat kartu tanda anggota terus setelah itu semua di cover seolah-olah kan kayak gitu Pak. Iya. Kalau Kalau saya, menurut saya itu ya, kalau saya baca Alkitab nggak per kata gitu Pak, per konteks. ya, Sebab kalau per hmm, kata bisa salah loh. Makanya ya, para ahli bahasa doktrinnya bisa salah karena dia per kata, per ya, konteks yang benar. ya, ya. Ya. Hmm.
Iya, Pak. Itu Oke, aja, Pak. Saya ya, makasih, Pak. ya, Tuan Kati. Berikutnya Bu Mariana, Ya Pak, malam Pak. Pak, malam. saya mau nanya tentang Matius 6 ayat 29. Itu 6 ayat 29. Oke. terkesan seperti hiperbola nggak ya Pak? Memperbandingkan Iya, ini hiperbola. Betul. hiperbola ya Pak. Hiperbola. Nah, Masa itu. bunga gini lebih indah daripada kayaknya Salomo? Kan Nah, itu Pak. Dari dulu saya kalau baca perbandingan ini kok kayaknya nggak apple to apple ya Pak ya. betul. Gimana Pak? Menurut Pak? Ya, betul. Ini nggak apple to apple, Bu. Karena memang hiperbola. Oh Masa ya, pakainya Salomo yang penuh emas gitu terus sama bunga ini kalah kan? itulah Pak. Nah, ini Nah, jadi hiperbola. sebenarnya Tuhan Yesus tuh sedang mau ngomong apa gitu loh Pak. Ya, Yang bukan hanya sekedar tentang jangan khawatir, apa ada hidden meaning di balik itu Pak? hidden meaning-nya gini. Kita Hmm. itu jauh lebih berharga. Kalau Nah, bunga bakung aja dibandingkan Salomo hebatan bunga bakung pakaiannya, apalagi kita gitu maksudnya. iya, gitu ya Pak. Ya, aku juga sudah merasa jangan-jangan karena itu maksudnya Iya. itu. Kan sebelumnya pakai perumpamaan itu, Bu, yang burung di udara. Iya, betul Pak. Burung aja Senada dengan dipelihara, itu. masa manusia enggak gitu ya Pak ya? Ya, kira-kira gitu. Masa Iya, kita iya. kalah sama burung? Burung lebih diperhatiin, ya nggak Iya, mungkin iya dong. Pak. Iya Pak. Iya. Jadi benar ya Pak, enggak apple to Ya, apple, tapi ya itu hiperbola ya Pak ya? hiperbola. Betul. Iya, udah. Oke Pak. Hmm. Jadi malam ini terjawab. Oke. Ya. Ya, Hiperbola makasih ya itu Pak ya. sering dipakai, Bu. Oh. Hiperbola itu sering dipakai supaya Hmm. kita nangkep dengan benar-benar ekstrim nangkepnya, Iya. ngertinya itu. Seperti gini, Iya. lebih lebih mudah unta masuk lubang jarum. Itu kan Nah, itu. bola dibanding orang kaya masuk surga. Waduh, Iya, iya padahal Pak. unta masuk lubang jarum aja nggak mungkin, Iya. ya kan? Nah, gitu. Iya Pak. Meskipun ada yang Oke, itu mengartikan, aja. ya meskipun ada yang mengartikan lubang jarum itu ada di Israel, Pintu ya Pak ya. itu kecil, enggak Pintu itu. kecil ya. Hmm. Zaman dulu nggak ada, Bu. Itu tahun berapa baru ada tembok itu. Jadi Oh, yang benar itu memang hiperbola, iya. Oke, oke Pak. ya. Ya. Ya Pak Wik, Oke, makasih ya Pak Wik. ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati juga. Berikutnya Pak Budi, Pak Budi Santoso, silakan. Selamat malam, Mbak Wisnu. Selamat malam. Berarti saya ada 4 pertanyaan, langsung saja. Banyak sekali. Ya, langsung saja, Pak. Ya, yang pertama, saya tadi mungkin kelewatan, cuman saya kepingin menangkap apa yang dimaksud dengan mamon yang tidak jujur, itu Oke, penjelasannya. baik. Yang Langsung satu, saja ya, biar cepat. oh ya, boleh. Mamon yang tidak jujur tuh gini, Pak. Mamon itu seolah-olah menjanjikan bagi manusia. Gampangannya gini, orang kaya merasa aman karena mamonnya banyak. Kalau sakit ia bisa bayar rumah sakit paling mahal, obat paling mahal, dokter paling mahal. Tapi ternyata semua itu tidak bisa menolongnya. Kalau sudah waktunya mati ya nggak bisa dibayar dengan uang. Tidak jujur Mamon itu. Iya. Mamon itu seolah-olah bisa membahagiakan kita. Nggak bisa juga ternyata. Apalagi menolong kita. Jangankan menolong kekekalan. Menolong di bumi aja belum tentu sembuh orang sakit. Meskipun punya uang banyak. Tidak jujur, Pak. Oke, baik. Itu Terima gaya kasih. bahasa personifikasi. Iya. Kan Oh, Mamon itu benda mati. Masa mana bisa tidak jujur gitu. Ya. iya. Nah, Oke, yang kedua, yang kedua. ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau berdoa itu ya masuklah ke kamarmu ini mungkin yang terbaik. Tapi bagaimana Pak dengan konteks ketika kita sedang beribadah itu justru kita berdoa itu diiringi musik Oke, baik. dengan Baik. ujian. Ini kasusnya adalah cerita tentang motivasi, Pak. Ketika berdoa nggak usah dipamer-pamerin kayak orang Farisi dan ahli Taurat zaman itu. Di, di perempatan jalan supaya orang lihat, gitu, Pak. Teriak-teriak, Adonai, gitu. Nggak gitu. Ayo kamu sembunyi, gitu. Nah, tapi kan seluruh Alkitab cerita bahwa ada pertemuan ibadah. Di situ ya berdoa pasti bersama-sama. Kan berdoa bersama-sama waktu itu. Hari ini juga sama. Nggak masalah, Pak. Yang Tuhan mau ajarkan adalah motivasinya. Jangan mau pamer seperti orang Farisi ahli Taurat itu. Ya, Gitu. baik. Terima Nah, kasih oke. Pak. Yang Yang ketiga, ketiga, ketika kita mempunyai planning, mempunyai cita-cita untuk ya, masa depan, ya. apakah itu bisa termasuk bagian dari kekhawatiran, Pak? Oh, baik.
tergantung motivasinya, Pak. Kalau kita mau punya planning ke depan, setiap orang harus punya planning. Masa kita hidup untung-untungan ya? Enggak dong, punya planning. Tapi planning itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, jadi oke, terima kasih Tuhan. Kalau planningnya meleset atau belok kiri kanan, ya nggak apa-apa juga. Kita lakukan bagian kita sebaik mungkin dalam rangka untuk Tuhan. Itu aja, Pak. Oh, baik. Yang Makasih tidak Pak. boleh adalah planning mau untuk diri sendiri. Nah, itu nggak boleh. Kebanyakan kan untuk mempersiapkan diri sendiri, Pak. Ya, tapi diri sendirinya kan bisa juga untuk memuliakan Tuhan. Bisa, Pak. Oh, iya, Ya iya. kan? Misalnya, untuk mendidik anak, supaya anakku ini nanti sekolah dan takut akan Tuhan. Ya, ya bagus dong. Hmm, ya, Gitu. ya. Ya, Baik. oke. Makasih Pak. Yang keempat, Ya, gambaran mengampuni yang benar itu bagaimana sih Pak? oke, baik. Mengampuni yang benar itu, Pak. Satu, tidak menghukum. Dua, tidak membenci lagi. Ya. Ketiga, memberi memberi kesempatan pada orang yang menyakiti kita atau apapun yang dilakukan terhadap kita untuk bertobat lagi. Hmm. Itu mengampuni. Kalau ia tidak mau bertobat, ya sudah, itu salah dia, tapi kita mengampuni. Bukan gini, awas kamu ya. Nah, itu bukan mengampuni, itu menghakimi. Makanya jangan menghakimi, nanti kamu dihakimi gitu. Jadi tiga itu Pak ya. Tadi jangan Ya, menghukum. jangan menginginkan orang lain itu celaka. Itu Oh, menghukum namanya, menghakimi itu, oh, ya. ya, Yang kedua, kita harus memberi kesempatan kepada orang lain yang bersalah itu untuk bertobat supaya tidak perlu dihukum. ya. Kan gitu. Oh, Yang ketiga ya kita tidak perlu merasa apa ya? Tadi saya ngomong apa ya? Kita tidak perlu merasa benci atau terpengaruh lagi ya sudah udah pengampunan. Artinya kalau dia yang diampuni itu nggak mau bertobat, ya sudah itu salahnya dia, bukan salah kita lagi gitu loh. oh, baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Oke, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Berikutnya Pak Flakos, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Shalom. Ya, Ya, pertanyaannya Pak. Pendeta ini simpel saja. Eh, Bagaimana kita bisa cara atau tips yang mudah untuk kita menghilangkan rasa kekhawatiran yang terlalu berlebihan, Pak? Oke, baik. Ya, Eh, di ayat tadi itu ada kalimat begini, Pak. iya, Biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini saja. Kesusahan besok ada kesusahannya sendiri lagi. Jadi, apakah iya. kekhawatiran kita hari ini bisa menambah umur kita? Nggak bisa juga. Bagaimana supaya kita nggak khawatir? Ya kita lakukan bagian kita semaksimal mungkin. Kalau kita belum lakukan bagian kita, kita khawatir. Kalau kita Oh, sudah lakukan bagian kita, hasilnya apapun ya kita syukuri. Puji Tuhan. Gitu. amin, amin. Iya. Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, biarlah kesusahan sehari ya untuk hari ini saja. Ya. Itu yang selama ini saya salah artikan, Pak. Artinya ya udah, kalau ada berkat hari ini kasih habis saja. Besok Oh, itu lain cerita lagi, begitu. itu itu lain, Pak. Itu kan berkat. Lain Kalau itu, ini Pak. kan kesusahan. Betul, betul. Aduh, ya Ya. terima kasih Kita Pak. harus ingat apa yang ada pada kita, Ya, berkat dan sebagainya, itu milik Tuhan. Nggak boleh dipakai sembarangan. benar, Gitu. benar, benar ya. Terus Ya. begini Pak, Oke. kumpulkan harta di sorga ya, Ya. yang tadi itu. Ya. Ya, kita memang kalau kalau yang saat-saat ini apakah kita rajin beribadah, kita melakukan hal kebaikan, Ya. apakah itu saja sudah cukup kita mengumpulkan Oke, harta di yang sorga? dimaksud harta di surga, Pak, Iya. itu bukan soal ibadah ke gereja, bukan hanya itu maksud saya. Yang Oh, dimaksud harta di surga adalah perkenanan Tuhan. Apakah hidup kita ini benar-benar. berkenan bagi Tuhan? Tindakan kita mengasihi, menolong, itu berkenan kan? Nah, itu Iya. mengumpulkan harta itu. Tindakan kita Oh, membuat orang lain bertobat, nah itu berkenan. Itu mengumpulkan harta. Kita menolong yang membutuhkan, itu mengumpulkan harta. Kita membagikan kebenaran, itu mengumpulkan mengumpulkan harta harta. di surga. Ya, Meskipun resiko-resikonya di dunia kita alami seperti
tidak Selalu ada risiko, disukai. Pak. Selalu Ya. ada risiko. Tidak mungkin Oh, hidup ini tanpa risiko. Apalagi soal kebenaran. Waduh, itu dimusuhin banyak orang, Pak. benar sekali. Memang tidak bisa dipungkiri. Yang kita hadapi ini paling banyak ini cuma kekhawatiran saja, masalah Iya. ekonomi. Bisa Makanya bikin kita kurang nggak tidur. boleh punya keinginan yang tinggi, Pak. Nanti khawatirnya jadi banyak. Sederhana saja hidup ini. Ada boleh, Iya, nggak ada juga boleh, tapi kulakukan bagianku sebaik mungkin. Gitu. baik, luar biasa. Bapak Pendeta cukup, terima kasih. Oke, Tuhan berkati, Pak Dan Flako. berkati, terima kasih. Ya. Bu Farida, Surabaya, silakan. Pak, shalom Pak, selamat Shalom, malam. Pak, malam. izin off cam ya Pak? Ya, langsung saja Ya, pertanyaannya. iya. Ini ada dua Pak. Ini Ya, yang pertama saya mau tanya contoh kasus ini Pak. ya, Nah, ini setahu saya Pak, di dunia ini kan ada hukum tabur tuai Pak. ya, Ada hukum sebab dan akibat nih Pak. ya, Nah, pasti. ini contoh kasusnya Pak, bagaimana kalau semisal ya Pak, contohnya ada orang atau kerabat yang malas bekerja Pak, tapi maunya meminta-minta itu Pak. Apakah tetap kita tolong nggak Pak? Kalau dikaitkan dengan hal sedekah tadi itu Pak. Oke, baik. Yang dimaksud menolong itu juga harus berhikmat. Orang Ya, yang tidak bekerja sama sekali, kalau kita kasih terus, itu nggak menolong, itu menjerumuskan. Jadi nah, harus dikasih dalam bentuk, kalau orang dunia bilang itu dalam bentuk pancingnya, kailnya, pancingnya, jangan bukan makanannya. ikannya Ya, ya Pak. ya, dalam jangka panjang ya harus bisa mandiri. Nah, kalau itu menolong namanya. Ya sekali-sekali memang harus dikasih makanannya dulu, tapi nggak seterusnya gitu loh. Gitu. Iya. Ya, Berarti itu ya Pak ya, diberi kailnya ya Pak, bukan ikannya diberi itu tadi ya. kailnya. Betul. Hmm, oke. Terus yang kedua nih Pak, saya tadi mau Ya, tanya, sempat di slide tadi ada hal ambisi duniawi tuh Pak, ya, menjauhi ambisi duniawi. Nah, ya. setahu saya Pak, orang hidup itu kan harus punya ambisi Pak supaya maju Pak. Nah, ini gimana maksudnya Pak? Oke, begini. Makanya ambisi dunianya harus hilang, harus dimatikan. Diganti dengan apa? Diganti dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan kita lalu diem aja, nggak punya kerjaan, pasif, bertapa, bukan gitu. Iya, heeh. Ambisi pribadinya dihilangkan, diganti dengan kehendak Tuhan. Misalnya, kalau bidang saya musik, tadinya mau ngetop sendiri gitu, sekarang nggak, diganti kehendak Tuhan. Kalaupun nanti yang kukerjakan sebaik mungkin ini jadi ngetop, ya itu pun karena Tuhan. Itu pun untuk memuliakan Tuhan. Udah nggak bangga lagi terhadap diri sendiri. Pride-nya udah hilang. Karena untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu bedanya di situ. Hmm. Karena gini Pak, saya di pekerjaan kantor itu kan sebagai marketing Pak. Itu kan Ya, dikasih target tuh Pak, harus punya ya. ambisi Pak. Nah, Oh, bagaimana itu itu? bukan ambisi, Bu. Itu target. Iya kan harus Target dianu harus Pak. semaksimal mungkin dicapai, Bu. Kalau nggak, artinya Ibu nggak bertanggung jawab. Harus Beda. semaksimal mungkin. Nah, mencapai atau tidak, ya itu bukan salah Ibu. Udah maksimal dulu usahanya, gitu loh maksud saya. Berarti itu Jangan beda salah dengan mengerti. ambisi duniawi ya Pak ya? Enggak, bukan. Itu pekerjaan. Hmm. Ambisi duniawi itu untuk diri sendiri, Bu. Untuk diri sendiri. Kita yang setting sendiri, untuk diri sendiri, dinikmati sendiri. Gitu. Itu ambisi duniawi itu. Loh, sama loh Pak, kalau di marketing itu kan nanti komisinya Marketing kan juga Ibu jadi gede bekerja. Pak. Kan profesi. Oh, oke oke oke. Profesi dikasih tugas ya harus dikerjakan dong. Kalau enggak gajian nanti. Kan itu pekerjaan, Bu. Iya kan? Beda dong. Nah, Ibu dapat uang dari situ untuk apa? Nah, itu ceritanya di situ baru ambisi apa bukan. Oh, Ya kan? Apa yang kita terima dipakai untuk iya apa? Nah, itu baru pentingnya di situ. iya iya. Iya. Kalaupun Ibu Hmm. mencapai target ya nggak usah sombong-sombong amat ya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, gitu aja udah. Jangan gini, aku hebat ya. Luar biasa. Nah, kalau itu Iya ambisi iya. itu namanya. Iya Pak, oke siap. Oke. Ya makasih ya Pak. Baik, Tuhan Tuhan berkati berkati. Pak. Ya, Bu Ivon, silakan. Bu.
Ini saya bantu. Tinggal di okein. Bisa nggak? Ya, sudah. Loh, kok mute lagi? Kok mute lagi? Di-unmute, di-unmute. Tadi sudah padahal. Ya, Oh ya, sudah. sudah Pak. Yuk. Makasih Pak. Eh, Sebenarnya puasa itu untuk apa sih Pak? Oke. Puasa itu untuk melatih diri sendiri. Latihan badaniah, menahan lapar, menahan minum, supaya kita kedagingannya bisa ditekan. Tapi, ada tapinya ya, itu hanya bisa ditekan sebentar saja. Apalagi kalau bukanya tuh makanannya banyak, ya itu sama aja bohong sebenarnya. Gitu loh. Makanya puasa tidak mengubah seseorang, cuma latihan aja. Kan yang penting berubah. Jadi, ya ya. Jadi sebenarnya nggak penting ya? Atau penting? Ya saya nggak bisa ngomong nggak penting, kalau untuk orang tertentu penting. Oh Apalagi ya kalau ya. puasanya untuk ini, kita lagi aduh Tuhan, dunia ini begitu jahat, banyak orang percaya disiksa dan sebagainya. Kita puasa, kita meratap sama Tuhan, kan begitu. Iya Bukan, iya iya. bukan puasa Senin Kamis supaya dapat jodoh, nah bukan itu. Iya Atau iya. supaya tokoku laris, nah, bukan itu mah Ya, apa itu itu? banyak yang salah dipergunakan itu Pak. Iya, makanya nggak ada gunanya juga kan itu. Iya iya. Memangnya Tuhan senang kalau kita puasa? Tuhan senang nggak kira-kira kalau kita puasa? Tergantung motivasinya. Nah, tergantung motivasi dan tergantung hasilnya. Berubah nggak kitanya? Nggak berubah, makin makan nggak karuan setelahnya. Ya Tuhan cuma ketawa aja. Kamu maksudnya apa sih itu? Gitu, ya. Iya. Oke, Kalau satu lagi ya, ya. kalau minder itu apa termasuk kesombongan Pak? Seseorang minder itu sebenarnya sombong gitu. Misalnya, saya sekolah dapat nilai 6 gitu, terus minder. Itu sombong itu sebenarnya. Sombong, dia mengharapkan tinggi, nggak mau terima dirinya. Mestinya, aduh, aku Oh belum bisa nih, ya udah rendah hati aja terima. Ya kan? Kok bisa nih aku malu nih. Loh, kamu sombong sekali, nggak mau menerima diri sendiri. Diri sendiri oh masih 6 nilainya, ya udah terima aja, nggak usah minder, belajar lagi, nanti naik 7 8 kan gitu. Itu orang sombong yang duduk di atas, iya iya Pak. bukan Satu lagi merendahkan ya diri. Pak. Ya, Bagaimana kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan Pak? harus belajar firman kebenaran. Ya seperti ini. Nanti lama-lama, oh iya juga, oh iya ya aku ngerti sekarang gitu. Nggak bisa langsung ngerti. Oh iya iya. Jadi peka Pak. Iya, firman kebenaran. Kan firman kebenaran itu pedang roh. Nah, Iya itu salah satunya. Nggak bisa seseorang mengalami perubahan akal budi tanpa firman Tuhan. Nggak bisa. Ya. iya Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Baik, yang terakhir, eh Lika Sari, di mana ini? Hong Kong ya? Halo Mbak Megnya. Shalom, Muksi sih lah. À, Muksi Leho, kamu lah. Muksi Leho, Muksi Leho. dari Hong Kong ya? Oh, ya. Pak Peta, apa kabar Mas? Mama. Oh, kasih tahu Oma ya. Kita senang sekali ketemu lewat Zoom begini. Kasih tahu À, Oma. Muksi 好開心啊！喺呢度見到你啊！係啊，好開心啊！哦，哦，呀，gitu. Coba saya bisa ngomong juga ya, lebih enak langsung ya. Iya, iya, Pak. Iya, ya. Ah, Lika, ada Tariknya. yang mau ditanya nggak? Iya Pak, ini kan saya bersyukur sekali kan. Ini setelah beberapa tahun saya setiap hari berdoa sama Oma, terus cerita tentang Tuhan Yesus. Terus Ya. kemudian karena Oma sudah mau saya ajak lebih sering turun ke bawah, terus saya bawa dia ke gereja di bawah rumah. Oh, Terus dan kondisi Oma itu memang agak gangguan jiwa, terus ya, maksudnya susah tidur gitu loh Pak. Itu hanya ya, ya, sebatas itu. ya. Terus
juga kadang lupa karena Oma juga udah 94 tahun umurnya, Pak. 94, luar biasa Iya, itu. Ya, iya. ya. Nah, terus juga rajin ikut PA, mau Hmm, ngerjain PR, nyalin ya, firman Tuhan gitu. Terus ya, di gereja itu nanti ditanya siapa yang mau ikut baptis, silahkan daftar. Terus ya, dalam hati saya pribadi itu, ketika nanti suster gereja itu udah nginjilin Oma, kalau ada kesempatan, dikasih kesempatan sama Tuhan, saya mau daftarin Oma ke baptisan yang diselenggarakan. Dan hmm, Oma ini kan selama ini kalau saya bilang jelaskan baik-baik, Oma mau ikut baptis atau apapun tuh kadang-kadang dia bilangnya iya iya. Cuman yang di sisi lainnya juga itu kadang kalau dia ingat itu masih ini Pak, masih ini loh Pak Wigno. Di rumah kan ada ini, eh, ada dupa ini loh. Karena ya, dia ya, masih ya, nyalain ya, dupa. ya, 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 Gitu. mengerti. Iya, terus Ya, pertanyaan saya, ya, menurut Bapak Wignya, pripun nggih Pak? hmm. Kalau ada acara baptisan ya nggak apa-apa ya Pak, saya Nggak daftarin apa-apa, Oma. nggak apa-apa. Kalau Oma mau dibaptis boleh aja. Dan baptisannya kalau misalnya nggak selam juga nggak apa-apa. Begitu ya Pak? Oh iya Ya, iya. Iya. karena Heeh. keadaan fisik yang tidak memungkinkan itu baptisan bisa bisa oles saja gitu, bisa, boleh, nggak apa-apa. Ya, Oh yang gitu. penting gini, yang penting Lika setiap hari kasih tahu Oma, Oma kita berdoa ya sebelum tidur. Ada Iya. Tuhan. Nanti suatu hari kita ketemu di sana gitu. Iya, iya Pak. Pelajaran yang diberikan di gereja itu saya ulang lagi, saya jelaskan lagi ke Oma. Ya, Setiap hari ya, saya bawa dia doa 2 3 kali, biar ya, dia ya, terdidik firman Tuhan gitu loh Pak. ya, Gitu. ya. Seperti itu. Lika, kasih tahu ke Oma. Kita mau Mm-mm. doain sebentar. Dia, Ya. ya. Moksi Waile Geto, ada ya Geto sin. Ayah, gitu. Ayah, saya cuci sawah. Saya bilang, Bapak Pendeta berdoa buat kamu, Mama. Kita satukan tangan. Iya, Ya, Pak. kita Iya, doa ya. iya, Yuk, kita iya. berdoa semua ya. Gitu, gitu ya, Bapa di gitu. surga, hamba berdoa untuk Oma yang ada di Hong Kong malam ini. Tuhan jamah, Tuhan berikan pengertian, Tuhan sertai di umur Oma yang sudah lanjut. Biarlah ia Iya, boleh mengenal Tuhan meskipun terbatas. iya, Ampuni benar. segala kesalahannya selama ini. Ya, Tuhan Bapak. berkati, Tuhan berikan penyertaan pada Oma. Terima Terima kasih. kasih. Biarlah Oma akan mendapat baptisan nanti dan jiwanya Ya, diselamatkan. Terima amin. kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, Amin. ya, amin. Terima kasih, Bapak Wigno, juga Oke. di malam hari Ya, ini. senang sekali ya malam ini luar biasa ya. Oma Tôi selama một tahun. tôi chơi một si, tôi chơi cầm Nah, tôi wae. Oma. Tôi chỉ cầm đầu vậy, Terima tôi kasih Bapak Pendeta, Oke. terima kasih Ngomong semuanya. terima kasih gimana? Ngomong terima kasih. Tôi chơi một si, tôi chơi cầm tôi wae. Terima kasih Bapak Pendeta dan terima Oh, kasih semuanya yang ada bergabung begitu. oke. Ya, ini malam yang luar biasa. Tuhan berkati, Oma. Jujur ya, sakit cukup ya. Saya bilang ke Oma, Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Pendeta bilang. Oh, oke. Ya, Terima oke. Tuhan berkati. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Saudara, kita selesaikan malam ini ya. Pas Ya. jamnya. Hari ini istimewa sekali ada Oma yang dari Hong Kong hadir. Luar Ông Maxim, biasa. tại Ya, cao hơn xong thì đó là yuk kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati. Biarlah ini menjadi kerinduan kami untuk belajar terus sampai kesudahan kami semua, Tuhan. Dan kelak kami bisa bertemu di surga kelak kekal nanti. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.